Selamat malam, bodoh. Ini malam yang indah, jangan berisik, ucap Valkyrie yang tiba-tiba muncul di hadapan pasukan Hybrida. Semua orang Legion Hybrid tidak mengenal Valkyrie karena mereka tidak pernah melihat sosok Marshal. Jadinya mereka terlalu meremehkan kedatangan Valkyrie dan mengklaim jika Legion Hybrida adalah orang yang kuat di kekaisaran. Valkyrie tertawa sinis mendengar ucapan mereka. Namun gak lama Zero datang. Di situ Zero tahu jika wanita di depannya ini adalah seorang Marshal. Akhirnya ada yang sedikit pintar. Mari kita senang-senang sebelum Kondo datang, ucap Valkyrie, dan tragedi itu pun dimulai. Di sisi yang lain, Gazelle pusing 7 keliling karena perang masih belum berhenti. Ditambah lagi, Gazelle mendapatkan laporan dari Jane jika Rimuru telah mengubah banyak bawahannya menjadi True Demon Lord. Hal itu membuat Gazelle resah dan khawatir akan keberlangsungan hidup umat manusia. Gak lama, Gazelle juga mendapatkan kabar jika di wilayahnya ada pasukan hybrid. Gazelle memantau dari bola kristal dan di situ dia melihat Valkyrie sedang menari dengan tinju yang indah menghabisi pasukan hybrida. Namun tiba-tiba Valkyrie melihat pantulan dari bola kristal itu dan tiba-tiba bola itu hancur seketika. Kini akhirnya Gazelle tahu alasan Rimuru membuat bawahnya menjadi kuat. Karena alasannya ya untuk pencegahan jika muncul makhluk semacam Valkyrie ini cuy. Gazelle membulatkan tekadnya untuk turun ke medan tempur dan melepaskan aura pahlawannya. Beberapa hari sebelum adanya perang antara pasukan kudeta dan Rudra di Tempest, Rimuru bangun tidur kesiangan karena tadi malam habis enjoy mabuk dengan Elmesia. Di situ udah ada Suna yang siap memarahi Rimuru. Rimuru baru ingat jika dia belum ngasih tahu bawahnya tentang obrolan dirinya bersama Gi. Tapi Suna tersenyum seolah tahu segalanya. Suna memberitahu Rimuru jika Laples tadi malam kesini katanya punya pesan penting untuk Rimuru. Dan kini Suna menyuruh Laples menunggu di ruang tamu. Di sini ekspresi Suna sangat acuh tak acuh kepada Laples. Ya gimana cuy, orang Suna masih dendam sama para badut yang menghancurkan desanya dulu. Rimuru pun memerintahkan Suna untuk mengadakan rapat. Rapat di sini diikuti 20 orang, termasuk Rimuru, ditambah 1 orang lagi yaitu Laples, jadi total 21 orang. Sambil memperkenalkan dirinya, Laples nari-nari nggak jelas. Rimuru berkata akan berangkat untuk bertemu Yuki, dan yang akan menemaninya adalah Benimaru, Diablo, Sion, dan Gadra. Tapi di situ Testarossa keberatan dan akhirnya Gadra diganti Testarossa. Sedangkan Sohei, Gabiru, dan Hakuro nggak setuju jika Rimuru berangkat dengan jumlah pengawal yang sangat sedikit. Rimuru merasa senang dengan perhatian para bawahannya, tapi Rimuru nggak ingin ada banyak korban. Soe menyarankan jika dia akan memantau pertemuan antara Rimuru dan Yuki dengan klon miliknya dan bertindak diam-diam dalam kegelapan. Rimuru setuju atas usulan Soe. Lalu Rimuru nanya lagi ke Soe, terus gimana tugas memantau Masayuki? Tiba-tiba Diablo mengusulkan untuk mengirim Venom saja sebagai pengganti klon Soe memantau Masayuki. Dan Rimuru pun setuju untuk mengirimkan Venom. Di dalam diskusi, Rimuru membagi tugas kepada bawahannya. Ada yang menjaga negara dan ada juga yang secara diam-diam ikut Rimuru. Senja sudah datang dan rapat pun baru berakhir. Kini Rimuru menghabiskan waktunya di kafetaria bersama Benimaru. Di situ Rimuru menanyakan gimana nih malam pertamanya. Benimaru hanya tersenyum mengangguk bahagia. Gak lama Diablo mengantarkan makanan untuk Rimuru. Sion juga gak mau kalah. Sion juga menuangkan anggur merah kepada Rimuru. Kini Rimuru bisik-bisik dengan Benimaru tentang mantapnya hidup dengan seorang wanita. Benimaru dengan malu-malu berkata jika kedua istrinya telah hamil. Bahkan jika Benimaru seandainya nggak bisa buat anak, Benimaru masih punya semangat untuk melakukan hubungan suami istri. Rimuru merasa iri karena dirinya nggak bisa melakukan hal tersebut. Dan kekesalan Rimuru dia luapkan dengan mengambil babi goreng Benimaru. Tapi tiba-tiba Vesta menghampiri Rimuru dengan keadaan panik. Vesta berkata jika pasukan Hybrida sedang melawan Valkyrie. Dan kini di negara Draft meminta bantuan. Rimuru menyuruh Benimaru untuk menyiapkan pasukan. Namun di saat bersamaan, Laples berlari ke kafetaria dengan keadaan panik. Laples cerita jika Kagali, Footman, dan Tis diserang oleh Kondo Tatsuya. Rimuru tanya, lah emang Yuki di mana? Laples menjawab jika bos Yuki sedang melawan Damrata. Dari layar CCTV, Rimuru melihat pembantaian massal yang dilakukan Valkyrie kepada pasukan Hybrida yang berjumlah 60.000 pasukan. Hujan darah mewarnai medan pertempuran. Carrera sedikit kesal melihat Valkyrie memakai jurus yang sama dengannya, yaitu Gravity Collapse. Tapi bedanya, Valkyrie lebih andal memakainya tanpa menimbulkan kerusakan di sekitarnya. Jadi Valkyrie itu mengontrol gravitasi dan meletakkan lawannya ke langit, makanya seperti hujan darah.
Sungguh hebat kakak dari Veldora sama. Aku jadi ingin melawannya, ucap Diablo dengan tersenyum. Di situ Rimuru nggak yakin jika Diablo bisa menang melawan Felgreen. Tapi Raphael berkata jika peluang Diablo untuk menang itu tergantung pada Diablo mau berusaha atau enggak. Di situ Testarossa ingin Rimuru memperbesar bagian yang lain. Dan ternyata bagian yang ditunjuk Testarossa ada Kondo bersama Cagalli. Laples berkata jika Cagalli telah dimanipulasi oleh Kondo. Ekspresi Laples dari yang tadinya panik berubah menjadi putus asa. Rimuru menepuk bahu Laples dan mengatakan, tenang saja, semuanya pasti baik-baik saja. Tinggal kalahkan Kondo, maka Cagalli akan normal kembali. Laples menatap Rimuru dan bertanya, kenapa Rimuru nggak pengen mengendalikan dunia? Hal semacam itu terlalu merepotkan dan membosankan. Lebih baik membangun negara, budaya, dan hiburan, ucap Rimuru. Laples menatap Rimuru dengan ekspresi bingung. Laples mengatakan jika Bos Yuki berjanji akan menaklukkan dunia agar para badut bisa bahagia. Entah mengapa Laples nyeritain rahasia jika dia berasal dari klan Elf Undead. Cagalli menciptakan para badut dengan cara mengumpulkan mayat dan menggunakan sihir terlarang yang bernama Monster Dead NFC. Itu sihir yang membuatku nostalgia, ucap Diablo saat mendengar ucapan Laples. Laples menceritakan jika dulu para badut adalah kerabat Kazarim. Saat Kazarim atau Cagalli kehilangan tanah air atau rekannya, dia dendam dan memakai sihir terlarang itu menggunakan mayat-mayat dari orang-orang di tanah airnya untuk memanggil kembali Footman dan kawan-kawan. Laples masih melanjutkan ceritanya. Jika 60.000 mayat pasukan Hybrida digunakan untuk menciptakan orang, maka dapat menciptakan 10 orang dengan kekuatan melebihi Clement dan bisa lebih kuat lagi jika 60.000 mayat itu digunakan untuk menciptakan 6-7 orang. Dengan ratapan menyedihkan, Laples menundukkan kepalanya dan meminta bantuan kepada Rimuru agar menyelamatkan Bos Yuki dan Cagalli serta kawan badut lainnya. Mereka pun diskusi. Sion memiliki pemikiran jika Cagalli saja bisa dimanipulasi, ada kemungkinan jika Clement dulu juga dimanipulasi oleh orang yang sama, yaitu Kondo Tatsuya. Sion sama emang pandai dalam lucu, ucap Diablo. Rimuru tanya ke Raphael dan Raphael pun membenarkan omongan Sion. Jika kemungkinan besar Clement dulu dimanipulasi, Gabiru dan pasukan yang lain dikirim untuk membantu draft, tapi Rimuru melarang mereka untuk melawan Felgreen karena mereka dipastikan bakalan mati jika melawannya. Jadi Gabiru cuma disuruh mengulur waktu dan membawa Yuki kembali, baru perang habis-habisan. Lalu di situ Ultima nanya tuh, lantas ritual apa yang dilakukan Cagalli? Apakah dibiarkan saja? Saya ingatkan jika di sini Cagalli dikendalikan Kondo cuy, dan Cagalli lagi menciptakan Undead Elf. Skenario terburuk, kita akan melawan elf itu jika 2 jam tidak menghentikan Cagalli, ucap Diablo. Setelah membuat strategi, pasukan Tempest akhirnya bergerak ke medan tempur di negara draft tempat pasukan Hybrida. Sementara Rimuru dan bawahan yang lain pergi ke daerah kekaisaran untuk menemui Yuki. Malam yang sangat panjang pun dimulai. Namun ketika Rimuru dan kawan-kawan sampai di tempat, Rimuru kaget kenapa Felgreen berada di sini. Rimuru mengira jika Felgreen masih ada di medan pertempuran, yaitu camp Hybrida. Dan Rimuru di sini juga dikepung. Laples, kau bajingan, apa tujuanmu emang menjebak kami? Ucap Benimaru dengan emosi. Laples hanya berkata, ya nggak tahu kok tanya saya. Di sini Laples pure nggak tahu apa-apa cuy. Nggak lama datang Yuki mengatakan, kerja bagus Laples. Kita tidak perlu acting lagi untuk mengalahkan Rimuru. Di sini Laples mati-matian meyakinkan Rimuru dan kawan-kawan jika dia tidak menjebak siapapun. Namun Rimuru untuk kedua kalinya menepuk bahu Laples dan berkata, orang itu emang Yuki, tapi dia bukan Yuki, yang mengontrolnya adalah Kondo. Gak lama, seorang pria dan Felgreen berjalan menghampiri Rimuru and the gang. Dari gerak-gerik Yuki memberi hormat pada pria itu, Rimuru tahu jika pria itu adalah Kaisar Rudra. Rimuru juga merasakan aura yang gak kaleng-kaleng dari Felgreen. Rudra menghampiri Rimuru. Rudra melambaikan tangannya dan muncul 2 kursi secara tiba-tiba di situ. Mereka berdua pun duduk. Mereka berdua pun ngobrol santuy. Rudra berkata jika kekalahan ini emang sudah diprediksi, tapi dirinya tidak mengira jika tidak ada satupun yang bangkit atau selamat, dan yang membuat rencana penyerangan adalah Kondo. Rimuru masih bertanya-tanya kenapa Felgreen masih bisa di sini, padahal tadi masih ada di medan tempur. Raphael memberitahu tentang keberadaan Paralel jika Felgreen bisa melakukan klon dari dirinya. Wow, kau pintar bisa tahu itu, ucap Felgreen membaca pikiran Rimuru. Bedanya kekuatan klon dari Zoe dan Felgreen. Kalau Zoe tidak peduli berapa banyak tubuh klon palsu dikalahkan, selama tubuh utama baik-baik saja, tidak ada masalah. Sementara kekuatan klon Felgreen berbeda. Meskipun bisa membunuh Felgreen yang asli,
Selama masih ada klon, Felgreen bisa membuat klon menjadi tubuh utamanya. Rimuru tanya, apa tujuan Rudra? Rudra dengan tersenyum mengatakan, jika kau yakin dengan kecerdasanmu, tebak sendirilah apa tujuanku. Seketika, Raphael memberitahu Rimuru, dan Rimuru pun menghubungi Veldora. Veldora berkata, jika saat ini kakaknya sudah ada di depan labirin. Lantas Rimuru tanya, apakah Veldora bisa mengatasinya? Veldora dengan bangga mengatakan jika itu bukan masalah. Rimuru menutup panggilan dengan Veldora dan berkata kepada Rudra, jika Rudra emang sengaja melakukan obrolan yang gak penting demi tujuan agar nggak ganggu, Felgreen menaklukkan Veldora. Felgreen yang di depannya kaget mendengar ucapan Rimuru, sedangkan Rudra tertawa bahagia. Rudra ngasih penawaran agar Rimuru menjadi bawahannya, maka Rudra akan menjanjikan wilayah Rimuru aman dan diberi gelar Grand Duke. Di situ Rimuru langsung menolak tawaran Rudra. Rudra berkata, untuk menciptakan dunia yang ideal harus ada kekuatan besar. Namun gak lama, Felgreen menyilangkan telunjuknya sebanyak 2 kali dan gambar muncul di langit. Di dalam layar itu terlihat Felgreen dapat dengan mudahnya menumbangkan trio iblis mematikan milik Rimuru. Bahkan iblis primordial yang kau banggakan berada dalam kondisi menyedihkan. Mumpung diriku masih memberikan pengampunan, ucap Felgreen. Melihat kondisi saat ini, Rimuru tahu jika kondisinya serta para bawahnya yang lain berada dalam posisi tidak menguntungkan. Rimuru bingung kalau nolak bakal langsung perang, sedangkan kekuatan tempur nggak bakal bisa menang untuk saat ini. Namun jika Rimuru menerima tawaran Rudra untuk menjadi bawahannya, sama saja Rimuru telah membuang semua idealismenya. Karena Rudra akan menciptakan negara diktator berbeda dengan Rimuru. Rimuru berkata kepada Rudra jika dia akan menciptakan dunia yang damai, di mana dunia tanpa perang dan penuh canda tawa. Rudra mengatakan jika cita-cita Rimuru naif, mereka berdua saling beradu ideologi satu sama lain. Perbincangan untuk mencari negosiasi itu pun gagal. Tidak ada pilihan lagi selain bertarung. Rimuru mengedipkan mata kepada bawahannya sebagai kode untuk bersiap bertarung. Namun di situ Felgreen menunjukkan layar di mana dalam layar itu terlihat Veldora terluka. Felgreen mengatakan jika Rimuru mau bekerja sama dengan Rudra, penyiksaan Felgreen kepada Veldora akan dihentikan. Di situ Felgreen penasaran, apa sih trik Rimuru untuk menjinakkan Veldora? Rimuru dengan spontan berkata jika dia dengan Veldora cuma berteman. Mengetahui hal itu, Felgreen menghela nafas. Felgreen berkata jika dia nggak mau menganggap remeh Veldora karena Veldora cukup unggul dalam hal mana. Setelah mengatakan itu, Felgreen langsung menghilang dari hadapan Rimuru. Di situ Rimuru sadar jika Felgreen akan menghentikan skill klon miliknya, biar mananya nggak terbagi. Dari layar yang ditinggalkan Felgreen, Rimuru melihat pertarungan Veldora dan kakaknya. Rimuru ngerasa jika Veldora masih ada harapan untuk menang. Tapi anehnya hati Rimuru tidak bisa tenang, apalagi melihat Rudra yang sangat santuy. Pertarungan dua naga itu sangat sengit, bahkan hutan jura sampai terbakar. Felgreen menggunakan nafas apinya, sementara Veldora menahan dengan perisainya. Saat Veldora menyerang dengan serangan badai, Felgreen menghindarinya. Bagi Rimuru, pemandangan ini pertama kalinya melihat Veldora sangat serius. Rimuru kagum dengan Veldora bisa mengimbangi kakaknya. Rimuru percaya jika itu semua berkat skill ultimate King of Investigation, di mana skill itu bisa menganalisis kekuatan dari pihak musuh. Tiba-tiba sebuah pesawat muncul. Raphael di saat itu juga berkata jika skill pembangkitan Undead Elf telah selesai 1 menit yang lalu. Rimuru saat itu juga kaget, di mana kaisar yang ada di depannya juga ada di dalam pesawat, dan ternyata yang di depannya cuma klon yang dibuat oleh Felgreen. Dari atas, Veldora ditembaki oleh Kondo menggunakan pistolnya. Harusnya peluru nggak mempan sama Veldora, tapi ini aneh, Veldora merasakan kesakitan. Rimuru cuma bisa menonton dan menggenggam erat tangannya dengan penuh kekesalan dan berkata, jangan pernah meremehkan Veldora. Tapi tiba-tiba Raphael mengkonfirmasi jika koridor jiwa yang menghubungkan antara Rimuru dan Veldora telah terputus. Rimuru emosi karena mereka mengambil Veldora dari dirinya. Rimuru berteriak, dasar laknat, sambil meninju wajah Rudra. Tapi di sana cuma klon Rudra, jadi percuma saja. Seketika klon itu menghilang. Emosi, dendam, benci jadi satu di dalam diri Rimuru karena kecerobohan dirinya yang masuk dalam jebakan musuh. Sial! Sambil mengucapkan kalimat itu, Rimuru tidak berhenti meninju wajahnya. Semua bawahan Rimuru menghentikan tindakan bodoh Rimuru memukuli wajahnya. Rimuru akhirnya berhenti dan berkata jika dia udah tenang kembali. Tapi itu semua hanyalah kebohongan yang Rimuru ucapkan. Rimuru tidak akan pernah memaafkan kebodohan ini. Emosi dalam diri Rimuru semakin tidak bisa dikendalikan lagi. Perasaan dendam dan emosi Rimuru hanya tertuju pada kaisar. Kini tidak ada lagi belas kasihan, ucap Rimuru.
Saat ini emosi Rimuru membuatnya melepaskan semua kekuatan yang selama ini dia tahan. Dan inilah puncak emosi dalam jiwa Rimuru.